Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Bu Zara juga berkesempatan lagi untuk bimbing kalian tentang UTBK. Jadi, materi yang akan dibahas adalah pemahaman bacaan dan penulisan UTBK 2021. Nah, Ibu harap kalian bisa menjadikan sesi ini untuk memudahkan kalian untuk UTBK. Apalagi mengenai pemahaman bacaan dan penulis ini, soal-soalnya menurut Ibu lebih mudah dibandingkan yang kemarin yang panjang-panjang. Nah, ini bisa kalian persingkat waktunya. Jadi singkat waktunya untuk misalnya nih 2 menit untuk mengerjakan per soal ya. Kalian bisa menggunakan cukup 30 detik untuk mengerjakan soal-soal ini karena gampang sih, gampang. Jadi ada yang penting kalau sering nulis, sering membaca, kalian akan mudah sekali memahami. Bahkan membaca 20 detik, 15 detik bisa lah. Oke, kita lihat dulu apa saja yang akan dibahas tentang pemahaman bacaan dan menulis. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, yang pertama adalah ejaan dan tata bahasa. Ejaan tata bahasa ada kalimat efektif, ada pola kalimat. Jadi pola kalimat SPOK itu bisa digunakan kalau kalimat yang efektif itu tandanya ada beberapa ya. Yang pertama itu ada kesatuan. Kalian bisa kesatuan itu berarti subjeknya jelas, ada subjeknya. Jangan ada tulisan misalnya kata di depan itu tidak diperbolehkan, lebih baik tidak perlu karena itu efektif ya. Terus subjeknya ganda, tidak boleh. Terus juga ada misalnya tidak ada subjeknya, itu juga tidak boleh. Itu belum hemat. Jadi kalimat efektif juga hemat. Tidak bertele-tele lah. Bisa dirasakan gitu. Ada kelogisan, ada kepaduan juga. Terus ada keparalelan. Kalau kalian masih bingung nanti boleh ditanyakan di kolom komentar atau di chat diskusi di grup. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis kata. Jenis-jenis kata sudah pernah saya terangkan dulu pas kelas 1 untuk kelas bahasa. Jadi jenis-jenis kata itu kayak seperti jenis kata imbuhan, ada kata kan ada jenis yang morfologi. Nah, morfologi kata itu ada 4 cara untuk membuat sebuah kata. 4 cara itu adalah yang pertama adalah afiksasi, yang kedua adalah pemajemukan, terus penerjemahan, dan yang keempat adalah pengulangan. Jadi kata ulang gitulah. Nah, nanti kita bahas di soal aja. Kalau ada menemukan jenis-jenis kata seperti ini. Kalimat baku ini kalian lihat di KBBI. Kalimat baku ini bedakan sama kalimat resmi ya. Jadi misalnya kata aku. Aku ini baku atau tidak? Jawabannya adalah baku. Kenapa? Karena ada di KBBI. Gue juga ada di KBBI. Lu, tapi lu ya. Lu itu kamu bahasa Indonesia juga karena udah ada di KBBI itu termasuk kata yang sudah mengalami penyerapan gitu. Tadi 4 cara membuat kata tadi itu salah satunya penyerapan atau penerjemahan gitu. Nah, penyerapan ini dari bahasa Jawa bisa masuk ke bahasa Indonesia. Itu yang penting ada di KBBI itu disebut kalimat baku. Itu. Ada sinonim, antonim, itu bisa kalian baca terus latihan-latihan terus biar kalian ingat gitu. Kita lanjut dulu ke soal langsung ya. Nah, ini ada soal bacaan. Ingat teknik yang kemarin? Jangan bacaannya dulu, langsung ke soalnya. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 2 adalah, nah lanjut ke nomor 2. Mereka titik-titik temukan mereka. Kalau itu kepotong ya.
kalau misalnya kalian nggak mau melihat jawaban, maksudnya soal bacaan maksudnya, kamu bisa langsung lihat soalnya aja. Jelas kata menyajikan atau mensajikan. Kalau KTSP itu berarti luluh. Berarti kata S itu berarti luluh. Jadi menyajikan yang benar. Jadi yang A pasti salah. Mereka menyajikan temuan mereka atau mereka tersajikan. Apa nanti yang C nanti tak lihat dulu. Oke, yang C ternyata disajikan. Nah, kalau terlihat sekali bahwa S itu pasti luluh, jadi jawabannya adalah menyajikan. Cocok juga mereka menyajikan temuan mereka. Tuh ya. KTSP itu luluh gitu. Jadi pasti hilang. Misalnya mensapu, men plus sapu. Jadi menyapu ini dinamakan pembentukan kata lewat afiksasi. Jadi men. Gitu ya. Lanjut ke kata nomor 2. Kata iya pada kalimat 3 merujuk pada fokus ke nomor 3, berarti jika pusat bicara seseorang rusak oleh stroke, ia dapat belajar menggunakan pusat penyanyiannya. Ia yang dimaksud pasti adalah seseorang berarti pasien stroke. Jadi nggak usah lihat kalimat yang lain. Itu kalau jika pusat bicara seseorang rusak oleh stroke, ini adalah kalimat keterangan. Jadi ia dapat belajar menggunakan pusat bernyanyinya. Nah, ini baru namanya induk kalimat. Jadi yang atas itu hanya sebagai anak kalimat gitu. Berarti pasti anak kalimat pasti menerangkan induk kalimat. Induk kalimatnya ada kata iya, berarti jelas bahwa seseorang itu adalah pasien stroke gitu. Oke, lanjut ke nomor 3. Dan kalau iya itu tidak bisa merujuk ke benda. Iya itu pasti yang namanya itu pasti orang. Itu kan kata ganti orang, jelas. Jadi kalau misalnya bingung, berarti yang kata orang itu hanya ada pasien stroke, peneliti, sama udah itu doang. Sandiago itu nama orang ya, bukan itu nama tempat. Jadi peneliti atau pasien stroke gitu. Kalau di situ nggak ada ngomongin penelitian, jadi langsung pasien stroke. Nomor 3 ya, kata hubung yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 6 adalah kalimat 6. Oke, kalimat 6 bisa dibaca. Penelitian itu menemukan bahwa pasien stroke dengan kerusakan otak membuat pasien tidak bisa bicara. Namun, atau sedangkan bisa bernyanyi. Aneh ya. Namun bisa bernyanyi. Oke, tidak juga. Tapi bisa bernyanyi. Tapi itu tidak boleh ya. Yang benar adalah tetapi. Jadi kelihatan ya, kalau ada 2 opsi yang hampir mirip, tapi sama tetapi, ya jelas yang benar itu tetapi. Akan tetapi bisa bernyanyi. Ini akan tetapi itu tidak cocok. Pasien tidak bisa bicara, akan tetapi bisa bernyanyi. Akan tetapi biasanya digunakan di awalan, di pertengahan, tapi nggak ada komanya. Oke, kita lanjut. Gagasan utama bacaan di atas terdapat pada, nah ini nomor 4. Gampang ya. Gagasan utama kalau nggak di depan ya di belakang. Nah, kalau di depan itu belakangnya berarti kalimat 2 itu berarti ada pengulangan. Nah, pengulangan subjek misalnya. Para peneliti di nomor 2 itu mereka. Berarti itu bisa disebut kalimat utama. Coba cek lagi yang bagian terakhir. Apakah ada kesimpulan di situ? Penelitian itu menemukan bahwa pasien stroke, tidak, kan nggak ada kata hubung untuk misalnya jadi,
dengan demikian dan sebagainya, kata hubung untuk memberi kesimpulan gitu, menerangkan kesimpulan. Jadi jawabannya adalah jelas nomor 4 adalah 1 A. Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 5 adalah baca cepat aja ya. Jawabannya adalah di Boston, Amerika Serikat, titik-titik uji coba tersebut didanai atau dimendanai. Jawabannya adalah oke, bentar. Berarti jawabannya memimpin uji coba tersebut ya. Dipimpin uji coba, dipimpin nggak mungkin. Mempelopori uji coba tersebut. Hampir apa ya? Ya, kita lihat dulu di bagian penelitian itu menemukan bahwa pasien stroke dengan kerusakan otak membuat pasien tidak bisa bicara. Hubungkan dengan dalam uji coba klinis, para peneliti menunjukkan cara otak berespon terapi intonasi melodi. Jadi ngomongin tentang penelitian ya. Berarti enggak ya, berarti kan udah ada penelitian, berarti memimpin ya, bukan mempelopori ya. Hampir sama sih, memimpin sama mempelopori. Kan kalau ngomongin dana kan berarti bagian bawah. Bagian nomor 6 juga ngomongin dana. Karena harus nyambung kan, nomor 5 sama 6. Tapi nggak ada yang nomor 6 tuh nggak ngomongin dana. Jadi itu berarti dana nggak. Jadi harus berhubungan, setiap kalimat itu harus berhubungan. Jadi diantara mempelopori dan memimpin. Kalau mempelopori kan berarti memulai nih. Ini kan sudah ada mau uji coba, berarti itu lebih ke memimpin. Kan memulai, mempelopori. Jadi bukan mempelopori tapi memimpin. Oke. Lanjut. Apa itu? Oke, ini. Nah, kalau ini juga bisa cepat sekali dikerjakan. Waktu bisa kalian hemat banget di sini. Jadi nggak usah baca soalnya, kalian fokus ke nggak usah baca bacaannya, fokus ke soalnya. Crop circle. Nah, ini bahasa apa? Ini bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Inggris, terus bahasa luar negeri itu semua, terus bahasa yang selain bahasa Indonesia itu bahasa asing. Dianggap bahasa asing dianggap sebagai bahasa asing gitu. Jadi misalnya bahasa Jawa, bahasa Kalimantan, bahasa yang lain itu juga bahasa asing gitu. Bahasa asing intinya dari bahasa Indonesia. Misalnya kata ndak gitu, NDAK. Nah, itu kan bahasa Jawa, jadi dimiringin di dalam bahasa Indonesia. Terus kalau misalnya kata tadi crop circle berarti harus dimiringin. Terus apakah itu kapital atau tidak? Kalau jelas kalau kapital itu harus di bagian depan. Jadi kalau crop circle itu ada di awal kalimat berarti C-nya besar. Tapi kalau tidak di awal kalimat berarti kecil. Karena itu tidak memberi nama gitu loh. Penamaan kan harusnya hurufnya C-nya besar. Tapi itu bukan nama produk atau nama apapun gitu. Cuma sebutan aja. Jadi jawabannya apa? Yang miring berarti D. Oke. Bisa dipahami ya. Nomor 7 adalah dikenali. Nah, kata dikenali sudah benar apa belum? Apakah kalau kalian tahu di kapan dipisah, di kapan dirangkai, itu kalian pasti langsung bisa jawab ini tidak perlu diperbaiki. Jawabannya adalah A. Karena sudah benar. Kalau misalnya dikenali itu di bagian depan, awal kalimat itu baru D-nya besar, tapi ini kan enggak. Jadi dikenali ini cukup D-nya kecil aja. Ini aja. Kalau di plus kata kerja itu pasti dirangkai. Misalnya disapu, berarti dirangkai sama sapu. Terus dimakan. Nah,
dipertanggungjawabkan. Nah, kalau pertanggungjawaban itu adalah kata yang afiksasinya tuh banyak kan. Nah, kalau ada afiksasi atau imbuhan awal sama belakang itu berarti digabung dirangkai gitu. Jadi jangan dipisah, kasihan. Jadi tapi kalau di itu dipisah itu bertemu dengan kayak bahasa itu ya Arab ya, bertemu dengan kata tempat atau benda. Misalnya aku bertemu dia di pasar. Nah, di spasi pasar gitu ya. Terus di sini kan sini kan tempat, jadi dinya dipisah itu. Terus dan sebagainya, di cermin gitu bisa, jadi bisa. Ini termasuk ke itu imbuhan itu beda ya, kayak ke depan. Nah, ke plus depan itu kan tempat, jadi ke-nya dipisah. Ke sana itu tempat, berarti ke-nya dipisah sama sana gitu ya. Kalau kegiatan, nah itu harus digabung. Bisa dipahami, nanti kita kasih coret-coretan di sana di grup. Lanjut. Udah ya, nomor 7 udah. Nomor 8 alien. Alien udah bener atau belum? Alien itu udah miring ya? Atau enggak miring? Aliennya tuh dimiringin. Iya, aliennya dimiringin. Berarti bahasa asing. Bahasa asing udah dimiringin, udah bener, berarti jawabannya adalah tidak perlu diperbaiki. Karena itu bahasa asing. Gak usah dibahasa Indonesia kan juga. Kalau itu sudah jelas bahasa asing terus dimiringin, ya berarti ya udah, berarti emang niatnya penulis buat menggunakan bahasa asing itu gitu. Misalnya kan gini, ibu membuat cerpen menggunakan bahasa Jawa gitu. Nah, ibu miringin bahasa Jawanya. Berarti nggak usah misalnya editornya itu diubah menggunakan bahasa Indonesia biar nggak dimiringin gitu. Nggak boleh, karena itu adalah hak penulis untuk melakukannya gitu. Yang penting itu sudah benar ejaannya, yaitu kalau bahasa asing itu harus dimiringin gitu. Oke, lanjut nomor 9. Nah, digambarkan. Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan, ini sering banget keluar, jadi dan ini gampang banget. Gambarkan. Gambarkan itu kan kerjakan, mengerjakan, kata kerja. Jadi harusnya digabungkan gitu. Jadi digambarkan. D-nya pasti kecil ya. D-nya huruf kecil. Jadi yang benar adalah D. Nah, ini lanjut ke nomor 10, merubah. Apakah benar? Nah, katanya dilihat dulu. Itu kata dasarnya apa? Rubah atau ubah? Kata dasarnya adalah ubah. Jadi mengubah, bukan ada R-nya tuh nggak tahu dari mana. R-nya hilang. R-nya harusnya nggak ada. Karena itu dari ubah, bukan rubah gitu. Merubah. Jadinya akhirnya menjadi rubah dong. Kamu mau menjadi rubah. Kamu merubah. Oh, kamu jadi rubah. Emangnya gomiho. Oke, lanjut. Jadi merubah itu berarti harusnya diganti. Jawabannya adalah mengubah. Mengubah. Hati-hati ya. Itu ada kapital sama yang kecil. Kalau itu di bagian akhir berarti harusnya M-nya kecil. Udah selesai. Lanjut ke daftar pustaka. Daftar pustaka itu kalau Bu Zara ingetin itu mapat jutpat bit kalau itu dari SMP Ibu hafalnya gitu. Jadi awalnya itu nama itu dibalik, terus nama tahun gak usah dikurungin. Jadi opsinya tuh B sama C.
sama E. Bentar, ada telepon. Oke, lanjut. Jadi lihat dulu namanya ya, namanya dibalik berarti mutaha'a. Oke ya, jadi Arif Mutaha itu disingkat dari Mutaha'a. Oke, benar. Jadi tahunnya itu nggak ada kurungnya, jadi antara B, C sama E. Dalam iya, Atija buka puasa. Makanya ya, Atija lagi rekam. Itu buku apa? Ini tidak aja. Itu tinggalan. Ya enggak DC deh. Oke, lanjut ya. Kita lanjut, jadi nggak fokus. Oke, jadi yang B juga salah, nggak ditebelin ya. Nggak ditebelin. Judulnya nggak boleh ditebelin, tapi cuma dimiringin aja. Judulnya dimiringin antara berarti C sama E. Terus tahun titik 2 harapan. Oke, nomor 1 C sama E awalan benar. Rahmat C. Itu Bestiawan. Oke, Bestiawan jelas ya, salah ya. Jadi kamu bisa mulai dari awal, nama awal dulu deh. Nama awalnya itu banyak yang salah tuh. Bestiawan itu harusnya Setiawan B. Jadi jawabannya E. Gitu ya, gampang ya. Oke, udah selesai.